Katanya sekarang ada suatu survei namanya PISA, di mana membandingkan kualitas pendidikan berbagai negara. Kita termasuk tidak terlalu bagus, skor kita hanya sedikit di atas Filipina. Kita masih di bawah Thailand, di bawah Malaysia. Fakta, reality is mathematics. Mau tanya Pak, 10 tambah 6 berapa? 10 tambah 6 itu kan 17. Lah, matematika 10 tambah 6 aja Iya, kelasnya kalau salah. presiden... Jangan kemudian kita paksakan hanya untuk seolah-olah yang salah ini benar. Terus 2 tambah 10 berapa Pak? 2 tambah 10 13 ya. Kalau 2 ditambah 8 berapa Pak? 2 tambah 8 ya 11. Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Untuk itu tentunya kita perlu dana. Anggarannya dari mana? Dana itu dari mana? Dana itu kita cari dari penghematan. Mau tanya Pak. Mari kita bandingkan antara tahun 2013 dengan tahun 2026 ya. Jadi sebelum ke 2026 kita tonton 2013 dulu. Kan kalau kita mau perbaiki rumah sakit, kesehatan gratis untuk rakyat, pendidikan gratis untuk rakyat, ini kan tidak bisa hanya di mulut, slogan. Harus ada uang. Iya. Uang untuk perbaiki gaji guru. Uang untuk memperbaiki gaji dokter, perawat, bidan. Uang untuk obat-obatan. Semua harus ada uang. Nah sekarang uang itu banyak yang dihaburkan. Ya. Oke, mantep ya. Sekarang kita lihat yang 2026. Set, geser dulu. Nah, kelihatan tuh ya. Oke. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran Ada yang tepuk selalu tangan. kurang? Iya. Iya kan? Iya. Karena uangnya nggak ada. Dia Oke. ambil terus. Oke. 1. Terus ini ada lagi 2. Karena uangnya nggak ada. Pak Prabowo bilang, berdosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya. Aduh, kalau Pak Prabowo sudah ngomong begitu, sum-sum ya, tulang rusuk ini udah bergetar. Tonton videonya. Berdosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya. Nah kan, dan omongan Pak Prabowo itu dibantah sama Subianto. Nih, Kesehatan nggak bayar. Subsidi listrik. Subsidi BBM. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. ini Subianto ini nggak jelas ini, udah nggak jelas. Kita dengerin lagi ya, omongan Pak Prabowo. Berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Nih. Berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Keren nggak? Jantung bergetar kalau sudah Pak Prabowo ngomong itu. Berdosalah. Ngeri. Coba kita lihat omongan Subianto ya. Nih. Saya ingin jadi presiden. Prestasi saya yang saya idam-idamkan, kalau saya bisa jadi presiden di mana harga turun, harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita turun, terjangkau di semua bidang. Oh, semua bidang. Enak upilnya nih. Subianto, nggak dengerin presiden kita ya. Pak Prabowo bilangnya, kalau pemimpin berbohong itu maka berdosalah. Bener-bener nih Subianto ini. Tok, nggak dengerin omongannya Pak Prabowo ya, Tok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, teriaknya gimana sayang? Hidup Jokowi!
jarang ada negara yang berhasil membuat 30.000 koperasi dalam 1,5 tahun. Kata siapa jarang, Pak? Ya, kata siapa jarang? Malah kata gue nggak ada. Kayaknya nggak ada deh negara yang bisa membuat 30.000 koperasi dalam 1,5 tahun. Nggak ada. Karena mereka itu harus riset dulu, punya hitung-hitungan yang bener dulu, punya modal yang kuat dulu, punya SDM yang memadai dulu. Banyak yang harus dikaji, Pak. Beda sama kita memang canggih, hebat memang Bapak itu, top parkotop. Idenya aja dari wangsit. Di mana, di negara mana ada yang begitu? Nggak ada. Hanya ada di negara kita, Indonesia. Dan Bapak presidennya keren, memang keren banget. Gak perlu ada namanya kaji-kajian, gak perlu namanya ada riset mendalam, gak perlu namanya adanya SDM yang sudah mumpuni. Untuk presiden tercinta Pak Prabowo, masyarakat ini udah di ujung kepercayaan terhadap pemerintah. Ini tinggal sedikit lagi, Pak. Tipis. Toleransi kita terhadap buruknya kinerja pemerintah, korupsi yang terjadi, statement-statement Bapak saat pidato itu, dampaknya bukan cuma ekonomi, Pak, tapi kehidupan orang, nyawa orang, Pak. Kalau zaman dulu kinerja presiden jelek, mereka cuma mengkritisi kinerjanya, tapi tidak dengan presidennya. Program yang Bapak buat itu bagus, Pak. Kopdes itu bagus, tapi eksekusinya jelek. MBG banyak cacat di dalamnya. Saking banyaknya korupsi, orang-orang udah capek mengkritisi programnya, makanya sampai mengkritisi Bapak langsung. Saya memang salut Bapak nggak perhitungan terhadap anggaran MBG, program Kopdes, kepada gaji hakim, gaji menteri, tapi untuk gaji guru Bapak perhitungan sekali. Anggaran pendidikan Indonesia top global nomor 1, paling kecil dibandingkan di seluruh negara di dunia. Kita kalah sama Bangladesh, Pak. Gimana nggak top global nomor 1? Buku aja dipajakin 12%. Bapak memang ini tidak ada niatan bikin negara kita minim literasi, tapi dengan statement dan kebijakan Bapak keluarkan, kita jadi mikir, Pak. Buzzer-buzzernya Bapak itu pingin kan Bapak 2 periode. Nah, buktikan itu dengan kinerja, Pak. Bukan buktikan ke buzzer-buzzer, tapi buktikan langsung ke masyarakat. Karena nanti yang menikmati bukan buzzernya, tapi masyarakat seluruh Indonesia. Bang, kalau lu isinya mengkritik presiden doang, mending lu yang jadi presiden. Komentar seperti itu tidak akan menyelesaikan apa-apa, bro. Gua bikin konten ini aja pasti kemungkinan kecil untuk ditonton presiden kita. 1:1 juta kemungkinannya. Tapi yang pasti konten ini bakal ditonton masyarakat. Dan kalau ada satu hal yang menurut gua harus kita sadari, yaitu jangan pernah menyerahkan sepenuhnya masa depan kita kepada pemerintah. Siapapun presidennya, pemerintahnya akan berganti, kebijakan bisa berubah, pajak bisa naik, tapi satu hal yang tetap jadi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita mengelola uang kita sendiri. Coba kita dengar yang satu ini ya. Coba kita dengar. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di dunia. Di atas Prancis, Jerman, Inggris. Itu dia setelah dia menjabat. Narasinya langsung berubah, optimismenya setinggi langit. Nah, gitu. Kita juga senang kalau Indonesia maju ya. Tapi kan berbanding terbalik ya dengan yang sebelumnya. Coba kita bandingin dengan yang satu ini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Nah, ini pernyataannya sebelum menjabat, seolah-olah Indonesia akan bubar, seolah-olah masa depan kita itu suram, seolah-olah kita tidak punya harapan. Tapi setelah menjabat, tiba-tiba berubah. Seolah-olah hanya dia yang bisa membawa Indonesia ke dalam perubahan. Jangan hanya karena nggak menjabat, kita ngejelek-jelekin. Tapi begitu kita menjabat, ya gitu deh. Ini buat orang tua yang punya anak gadis atau gadis-gadis yang didekati pria. Tolong jauhi pria-pria model Prabowo Subianto. Tolong jauhi, ya. Tolong jauhi pria-pria model Prabowo Subianto. Kenapa? Omongannya nggak ada yang bisa dipegang. Ini buktinya, ini. Coba kalian lihat ini sampai selesai. Coba. Bagi saya Indonesia gelap tidak ada. Ya. Indonesia cerah. Di saat banyak negara susah. Tidak, kalau ini nggak usah tepuk tangan. Ini. Karena saudara, Anda tahu sekarang keluar gitu. Ada itu. Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas loh. Kejadian belasan ribu kilometer berpengaruh kepada kehidupan kita. Kita tidak bertikai, kita tidak bermusuhan sama siapa. Tapi kalau ada perang nuklir di satu belahan dunia, kita akan kena dampaknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Ya, setelah sekitar 2 pekan ya Camp TV tidak hadir, kali ini Camp TV kembali hadir ya seperti biasa, merespon berita-berita politik yang terjadi akhir-akhir ini ya, dan tentunya ya seperti biasa di Camp TV ya, merosting soal pidato-pidato Presiden Prabowo Subianto yang dinilai oleh para netizen pidatonya begitu banyak blundernya ya, begitu banyak pidato-pidato yang kontroversi. Dan kali ini Presiden Prabowo kemarin menghadirkan ataupun mengumpulkan 150 para periset ya. Dan di sini Presiden Prabowo berpidato bahwa ada sebuah survei ya, survei yang menamakan surveinya adalah PISA, yang menyurvei bahwa perbandingan pendidikan di negara-negara di seluruh dunia. Dan kata Pak Prabowo, Indonesia adalah sangat rendah sekali ya, hanya sedikit di atas Filipina dan masih di bawah Thailand dan juga negara tetangga Malaysia. Ini kan sangat miris sekali. Bahwa Pak Prabowo sepertinya mempercayai survei tersebut karena itu memang survei dari luar negeri ya. Dan akan tetapi Presiden Prabowo justru memang mempercayai adanya survei tersebut ya, bahwa tingkat atau ranking pendidikan Indonesia ini sangat rendah sekali. Tetapi justru hal itu tidak membuat Prabowo atau pemerintahannya membenahi ya pendidikan ini atau fokus kepada bidang pendidikan ini. Dan sementara program-program andalan beliau seperti MBG, Kobdes, ya sebut saja MBG, kan kabar-kabarnya MBG juga menyedot dana pendidikan, dana kesehatan. Ini kan mestinya dievaluasi kembali. Meskipun kemarin sudah diputuskan oleh MK ya bahwa MBG harus mencari sumber dana sendiri, tidak memotong dana pendidikan sekitar 20%. Ini kan sangat disayangkan sekali ya, mungkin tidak 20% ya, bahkan lebih ya. Dan ini kan harusnya menjadi catatan tersendiri. Tetapi sayangnya keputusan MK ini berlaku nanti di 2028. Sangat disayangkan. Dan harusnya ketika melihat survei tersebut bahwa pendidikan Indonesia ini ranking yang sangat rendah, harusnya Presiden Prabowo fokus ke sana dan mengalihkan program MBG itu ya untuk pendidikan saja. Sementara program MBG ya dievaluasi atau di moratorium atau dievaluasi kembali lah intinya. Dan hanya yang mendapatkan hanya daerah-daerah terpencil atau memang orang-orang yang sangat membutuhkan, tidak dikebiahuyah ya mengejar mengejar jumlah penerimanya yang sangat fantastis sekali ya, sudah hampir mungkin lebih dari 70 juta anak sekolah ini mendapat makan bergizi gratis. Tetapi pada dasarnya masih banyak masalah-masalah yang tidak dibenahi. Apalagi kasus-kasus korupsinya juga sekarang ini mengambang saja, tidak diberantas tuntas sampai ke akar-akarnya seperti apa yang pernah dijanjikan oleh Pak Prabowo. Dan tentunya para netizen juga sangat geram sekali ya dengan apa yang dinarasikan oleh Pak Prabowo, sementara apa yang dilakukan berbanding terbalik. Dan ini kan sangat membuat masyarakat Indonesia ini ya menjadi bertanya-tanya, sebenarnya pemerintahan Pak Prabowo ini arahnya Indonesia ini mau dibawa kemana. Kalau memang fokus kepada pendidikan, ya tentunya gaji-gaji guru ya juga diperbaiki, ya pegawai ASN juga diperbaiki. Harusnya kan di situ sekolah-sekolah semua yang rusak diperbaiki, bukan sekolah yang rusak dijadikan Kobdes. Harusnya fokusnya ke sana. Tetapi tidak, sepertinya ya tidak hanya narasi di depan saja bahwa pendidikan Indonesia ini kualitasnya sangat rendah. Itu
sebenarnya pemerintah tahu, Pak Presiden juga tahu, tetapi kemungkinan tidak mungkin membatalkan program yang memang sudah digagas dari awal ya, digagas dari Pak Prabowo ini kampanye bahwa makan bergizi gratis dan koperasi desa murah putih ya harus berjalan meskipun dananya ya dengan narasi efisiensi lah segala macam, tetapi dalam kenyataannya kan dana pendidikan ini memang tersedot ke MBG, jadi tidak bisa dipungkiri sudah ada faktanya dan itu banyak sekali ya akademisi ataupun para netizen mengungkapkan data-data tersebut. Tetapi sepertinya Pak Prabowo hanya cukup mengetahui saja bahwa pendidikan di Indonesia ini rendah, tetapi tidak memprioritaskan bahwa dunia pendidikan ini sangat penting. Dan beliau juga sadar bahwa timbulnya ataupun munculnya riset-riset hingga banyak sekali macam riset ya, ada 150 kemarin yang dikumpulkan beliau. Itu tentunya kan pokok dasarnya adalah pendidikan, dan mestinya pendidikan ini yang fokuskan oleh Pak Prabowo karena itu kan tertulis dalam undang-undang bahwa pendidikan ini harus didanai 20% dari APBN. Ini kan memang sudah dari para founding father kita atau founding parent kita merumuskan seperti itu hingga saat ini, tetapi dalam kenyataannya tidak dilakukan seperti itu, dan ini membuat para netizen ini geram dan marah ya, dan hanya narasi saja. Dan seperti kita lihat Pak Prabowo berkali-kali berpidato blunder terus, apalagi soal matematika ya, 6 tambah 10 jadi 17, 8 tambah 2 bisa jadi 11 ya kan, 10 tambah 2 bisa jadi 13. Ini kan fakta-fakta yang tidak bisa dipungkiri, dan itu memang fakta. Kenyataannya memang Pak Prabowo berpidato salah terus. Dan ini kan hubungannya dengan soal pendidikan. Harusnya pendidikan lain inilah yang digenjot. Bagaimana pendidikan kita tidak rendah, ranking pendidikan kita sangat di bawah Malaysia dan Thailand, sedangkan kualitas presidennya saja seperti itu. Kan itu selalu berkaitan ya. Kualitas suatu bangsa, kualitas seseorang atau kualitas suatu bangsa lah ya. Ya dilihat dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya seperti itu ya masyarakatnya seperti itu. Mau dibilang apa lagi? Ya harusnya fokusnya ke pendidikan. Dana pendidikan jangan diotak-atik ataupun ya dimanipulasi supaya bisa digeser-geser ke program lain. Harusnya fokus ke sana, jangan diganggu lah ya. Dana pendidikan ini terutama ya kesejahteraan para guru demi meningkatkan kualitas pendidikan, otomatis kan tenaga pendidik ini atau pengajar ini mestinya diprioritaskan ya, soal gajinya, soal fasilitasnya ya, soal sarana dan prasarana mesti diperbaiki semua. Dan ini saling berkaitan, harusnya Pak Prabowo sadar ke sana. Tetapi ya kita hanya bisa berkomentar, hanya bisa bicara ya, hanya bisa mengingatkan kalau memang fokus ingin investasi besar-besaran di dunia pendidikan, mestinya APBN yang jatah untuk pendidikan ini ya benar-benar tidak bisa diganggu-gugat. Kalau memang sadar dunia pendidikan kita ataupun ranking pendidikan kita ini sangat rendah sekali, dan berkali-kali ya di berbagai forum juga sudah dinyatakan bahwa memang pendidikan kita masih cukup tertinggal dibanding negara-negara lain ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya kali ini. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.